terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian sholawat beserta salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Ibu PJ Bupati Kabupaten Nagan Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya, para asisten sekretariat Kabupaten Nagan Raya atau yang mewakili, para staf ahli Bupati Kabupaten Nagan Raya atau yang mewakili, Bapak Inspektur Kabupaten Nagan Raya atau yang mewakili, para kepala dinas, badan dan kantor Kabupaten Nagan Raya atau yang mewakili, dan ucapan selamat datang kami tujukan kepada para duta-duta Kabupaten Nagan Raya, yakni Duta Baca Sadar Hukum, Duta Wisata, Duta Baca Kamtibmas, Duta Anti Narkoba, Duta Pancasila, dan Putra Kebudayaan Nusantara Aceh. Selamat datang juga kami ucapkan kepada teman-teman media yang telah berhadir, dan apresiasi terbesar kami tujukan kepada seluruh para hadirin, tamu undangan dan para orang tua dari finalis Duta Baca yang berhadir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pemilihan Duta Baca Raja dan Ratu Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 bertempat di Aula Pendopo Bupati Nagan Raya, Rabu 9 November 2022 segera dimulai. Mengawali acara kita pada siang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dilantunkan oleh Saudara Herman Fauzi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا
Dilanjutkan dengan sholawat badar. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت شمس
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Dewi Hardiani SEAK MSI. Kami persilakan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya oleh Ibu Nila Kasman SH. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri Grand Final Penobatan Duta Baca atau Raja Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berakhlak mulia. Yang kami hormati Ibu PJ Bupati Nagan Raya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya,
yang kami hormati Bapak Ketua DPRK Naganraya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bupati, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Badan dan Kantor yang berhadir, yang kami hormati para Dewan Juri Pemilihan Duta Baca Kabupaten Naganraya, yang kami hormati para duta-duta Kabupaten Naganraya, yang kami hormati teman-teman media yang berhadir, yang kami hormati seluruh panitia dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Naganraya, yang kami hormati para peserta Duta Baca dan terkhusus juga para finalis Duta Baca Kabupaten Naganraya yang luar biasa yang sudah menggapai ke tahap finalis. Hadirin yang terhormat, dalam upaya meningkatkan minat baca, saya selalu menekankan dan menekankan terutama untuk diri saya 3 kompetensi dan 3 kecerdasan untuk mengimplementasikan kemampuan kita. Kompetensi profesional, kompetensi digitalisasi, dan kompetensi interprofesional. Jadi, bekerja dengan orang lain harus dilaksanakan dengan 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan pikir, keterampilan, dan kompetensi. Yang kedua, kecerdasan emosional, perasaan atau hablum minan nas. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual, beragama, berketuhanan, berkeyakinan, hablum minallah. Duta Baca ini adalah salah satu kegiatan yang insya Allah bisa kita mengimplementasikan 3 kecerdasan tersebut, termasuk kompetensi digitalisasi. Saat ini bisa dikatakan minat baca melalui buku itu masih kurang, karena di era teknologi semua informasi, semua dokumen, semua literasi itu bisa diambil dari namanya handphone. Tetapi perpustakaan minat baca harus ditumbuhkan, karena ini adalah ruang atau budaya dalam berilmu, dalam berinteraksi dengan ilmu. Jadi suatu hal yang nonsen bila berkembang tanpa referensi. Sekalipun sekecil apapun perkembangannya, itu pasti membutuhkan referensi. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Naganraya untuk pertama kalinya perdana kita menyelenggarakan acara pemilihan Duta Baca tingkat Kabupaten Naganraya tahun 2022 yang kita selenggarakan hari ini. Hadirin yang kami muliakan, kami berharap nantinya siapapun yang terpilih, menang atau tidak menang dalam kompetensi ini, agar tetap bersemangat atau menjadi duta-duta baca Kabupaten Naganraya. Bapak Sekda yang kami hormati, kami juga ingin melaporkan kegiatan pemilihan duta baca hari ini yang diikuti oleh 76 peserta yang terdiri dari siswa dan mahasiswa, dan pelaksanaannya dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 8 dan 9 November 2022, yang didanai dari dana APBK Kabupaten Naganraya melalui DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Naganraya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nila Kasma SH selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Naganraya. Para hadirin yang berbahagia dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan arahan dan bimbingan oleh PJ Bupati Kabupaten Naganraya. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Naganraya
yaitu Bapak Insinyur Haji Ardi Mata. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Pendopo Botinegara dalam acara pemilihan Duta Baca Raja Ratu Baca Botinegara tahun 2022. Selanjutnya salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan ulama besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang dari ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Ketua DPRK Nagaraya atau Menteri, kemudian staf ahli Bupati Nagaraya, para kepala SKPK, kemudian kami hormati Ibu Kepala SMA 1 Jeram, para dewan juri yang kami muliakan, teman-teman media yang berhadir, para panitia pelaksana kegiatan, dan yang kami banggakan, anak-anak kami yang menjadi peserta pemilihan Duta Baca tahun 2022. Para peserta Duta Baca yang hadir yang berbahagia, kami sangat senang berbaur di tengah para pecinta buku yang sangat sadar akan pentingnya membaca. Saya bangga melihat adik-adik peserta Duta Baca yang sangat antusias dalam kegiatan pemilihan Duta Baca tahun 2022. Semoga ini menjadi pertanda baik dan memberikan harapan besar bahwa pemerintah, para stakeholder, warga masyarakat semakin sadar akan pentingnya membaca buku bagi umat kita. Hadirin yang berbahagia, kita boleh bersyukur memiliki guru di kelas yang pandai, tetapi itu belum cukup. Sepada-padanya guru kita mengajar, ilmunya tetap terbatas. Ilmu di dunia terus berkembang, berubah setiap detik, dan tidak ada yang mampu menguasai semua itu. Oleh karenanya ditemukan dan ditelahi ilmu yang tak terbatas itu, dan itu hanya ada di buku. Dengan buku kita bisa berkelana ke seluruh penjuru dunia. Melalui lembaran dalam buku kita bisa juga menelusuri sejarah semua renung-renung peradaban manusia ribuan tahun silam. Bapak Ibu yang dihormati, hasil survei dari United National Education Scientific and Culture Organization atau UNESCO, minat baca Indonesia baru 0,01%. Artinya dari 1.000 orang penduduk yang mau membaca 1 orang, kecil sekali. Nah, diharapkan dengan acara hari ini itu akan menambahkan, akan membagikan semangat kita anak-anak, terutama anak-anak, untuk membagikan semangat untuk membaca. Buat terobosan-terobosan baru. Saya harapkan pada stakeholder terdepan baik itu pendidikan dan arsip untuk memberikan dorongan-dorongan baru buat kegiatan-kegiatan baru yang mendorong kita, anak-anak kita untuk membaca. Kalau selama ini barangkali ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dengan apa namanya wisata, apa tuh camping, jadi kan ini
wisata membaca. Bawa anak-anak kita membaca. Bawa anak-anak kita wisata 1 hari atau 2 hari. Tetapi diselingi dengan membaca di jam yang ditentukan. Jadi masing-masing ikut di program kami di program ini. Begitu juga dengan camping. Ajak anak-anak kita. Ajak anak kita untuk berwisata bercamping dengan ditompangi dengan kita membaca. Saya pikir ini menjadi hal yang baru bagi kita, tapi coba nanti dibayangkan. Saya pikir dari anak-anak kita dengan semangat ini, minat mereka membaca akan tumbuh berkembang. Bayangkan Bapak Ibu semua, persentase membaca di rakyat Indonesia itu 0,01%, itu 1 orang dari 1000 orang, sangat kecil. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita membaca literatur itu di anak-anak dimanapun, di Jepang misalnya, mereka duduk bermain-main di taman sambil baca, naik kereta, naik mobil membaca. Nah, kita budaya-budaya kita sekarang banyak yang menggunakan waktu luang dengan bermain dulu, tapi batasi bermain hanya hal-hal yang tidak bagus seperti itu. Kemakan dengan buku baca di anak-anak kita. Mari kita dorong anak-anak kita ini untuk dapat membaca. Terutama dibaca itu hanya buku. Saya menekankan yang pertama kita baca itu Quran. Quran baca artinya. Baru kemudian dengan membaca itu turunkan lagi pada buku baca. Dan kebanyakan pada anak tolong dibaca Quran malah. Jangan hanya membaca Quran. Quran utama. Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di dalam liriknya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan badannya dulu, tetapi jiwanya dulu. Itu pengarang itu bukan orang Muslim sebetulnya, tetapi bangun jiwanya dulu. Akhlak kita dulu bangun, baru badan kita. Dua-dua harus terbangun. Tetapi bangunlah dua-dua. Bangunlah akhlak kita. Ini tugas kita dari semua orang tua, semua kita yang ada di sini dan semua masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat. Sekarang teknologi sudah banyak seperti disampaikan oleh Ibu Kadis Arsip Pusaka tadi, bahwa kita banyak bermain dengan handphone, banyak menggunakan game-game. Ini adalah teknologi. Betul, teknologi, perkembangan teknologi tidak bisa kita bentuk. Tidak bisa kita katakan jangan masuk terlalu ke negara raya, akan bisa. Tetapi bisa kita arahkan. Kemana-mana saya sampaikan, di dalam sisi baik dan sisi buruk ada satu dalam Android itu. Kita mau yang baik bisa kita lihat di situ, mau yang jelek juga bisa. Semua ada di situ. Pemberitaan dari berita rekan-rekan media, kalau mereka beritakan, kemarin kami rapat dengan Ibu PJ, masih rapat, belum selesai rapat, udah keluar rilisnya. Ibu PJ mengajar rapat dengan kepala dinas. Itu belum selesai rapat, tapi rilisnya sudah keluar. Itulah teknologi. Kecepatan teknologi sekarang ini tidak bisa kita bentuk, hanya bisa kita arahkan. Jadi dengan momentum membaca ini, kami harapkan kita semua, jangankan juga anak-anak, kepada orang tua juga kami harapkan bisa membaca. Lagi-lagi harapan kami sebetulnya juga membaca Quran yang tua-tua aja, yang lain-lain bisa dibaca. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga penyampaian kami dapat bermanfaat bagi kita, dan mana tahu mungkin ada penyampaian ada yang salah dan kurang. Di sini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Haji Ardi Marta selaku Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya pembacaan doa oleh Saudara Herman Fauzi. Kami persilakan.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara formal kita pada pemilihan Duta Baca, Raja dan Ratu Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Ya, selanjutnya kita akan memasuki acara non formal. So boleh saya minta tepuk tangannya semuanya. Luar biasa sekali. Ya, berbicara mengenai tema dari pemilihan Duta Baca ini yaitu menjadi generasi muda terdepan dalam menggelorakan budaya literasi di Kabupaten Nagan Raya tentunya. Dan nantinya pada hari ini kita semua akan menjadi saksi bisu terpilihnya perwakilan Kabupaten Nagan Raya untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Baca di tingkat provinsi seperti itu ya. Luar biasa sekali. Saya mau dengar nih, mana tepuk tangannya buat semua finalis Duta Baca tahun 2022. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dewan juri kita yang pada hari ini akan berada di ranah kebingungan. Ya, bingung menentukan siapa nih kira-kira yang cocok dan layak untuk menjadi perwakilan Kabupaten Nagan Raya. Untuk pertama sekali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bayu Aji SPD MT. Iya, tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya ada Ibu Masitoh SKM. Dan yang ketiga, selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Roni Elfani SSI MPD. Selamat datang Bapak. Dan juri keempat kita ada Ibu Syarifah Mauli Masyita SEMM. Dan yang terakhir ada Bapak Bantariman Esos MSI. Luar biasa sekali. Nah, tentunya saya melihat di sini banyak sekali supporter dari setiap finalis, ya. Nanti sama-sama kita akan melihat langsung bagaimana sih para finalis ini akan berjuang memperebutkan gelar Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Dan inilah dia opening dance dari 5 besar Duta Baca atau Raja Ratu Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. La
Iya, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk 5 besar Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada muridnya di sini atau teman-temannya? Ini yang pakai baju sekolah dari mana ini? S1? Sangat biasa. Tepuk tangan dong. Baik, kita tadi telah menyaksikan kelima besar Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 perform. Selanjutnya marilah sama-sama kita berkenalan dengan mereka. Dari manakah mereka? Apakah visi-visi dari mereka? Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan perkenalan atau opening number dari 5 besar Duta Baca Kabupaten Nagan Raya. Sekaligus kita akan mendengarkan advokasi dari mereka untuk bertujuan membangun Duta Baca Kabupaten Nagan Raya lebih baik lagi. Inilah dia 5 besar Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Iya, inilah dia yang pertama sekali, Raja dan Ratu nomor urut 01. Nomor urut 01. Adapun Raja bernama Andi Irawan, umur 17 tahun, berasal dari SMA Negeri Gakuala. Dan Ratu nomor urut 1 bernama Nadia Safitri, berumur 15 tahun, berasal dari SMA Negeri 2 Kuala. Kami persilakan. Organisasi Literasi Perpustakaan. Saya berinisiatif membuat sebuah organisasi literasi perpustakaan untuk meningkatkan minat kunjung dan minat baca, karena perpustakaan adalah tempatnya ilmu pengetahuan. Perpustakaan juga adalah tempatnya kita dalam mencari ilmu, informasi, dan wawasan-wawasan yang kita butuhkan. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Seperti kita ketahui bahwasanya literasi itu penting bagi kita. Kita sebagai duta seharusnya bisa mengajak dan membawa perubahan agar pemuda di Nagan Raya lebih memiliki kepribadian yang adaptif dan kritis. Maka dari itu, jika saya terpilih menjadi Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022, maka saya akan membuat perpustakaan yang lebih aktif, seperti melakukan event-event di perpustakaan yang berbau tentang literasi, agar menumbuhkan cinta akan literasi tersebut. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Raja dan Ratu nomor urut 01. Selanjutnya kita sambut, inilah dia Raja dan Ratu nomor urut 02. Adapun Raja nomor urut 02 bernama Hasanusi Pane, umur 20 tahun, berasal dari Universitas Teguh Umar. Dan Ratu 02 bernama Nabila Najwa Rifka, berumur 17 tahun, berasal dari SMA Negeri Bunga Bangsa. Kami persilakan. Jika saya terpilih menjadi Duta Baca Kabupaten Nagan Raya, maka saya akan membuat perubahan. Yang pertama, saya akan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut yang mana akan mempermudah masyarakat untuk membaca.
Yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi untuk membangun masyarakat Nagan Raya untuk lebih mudah membaca. Yang ketiga, saya akan membuat kunjungan rutin di setiap lembaga. Mungkin cuma itu yang dapat. Mohon maaf, saya tambah. Saya akan mencoba membuat sebuah channel YouTube, dan di channel YouTube itu kita akan mengupload video-video yang literasi. Mungkin cuma itu yang dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya perwakilan dari SMA Negeri Buah Bangsa. Advokasi saya jika saya terpilih menjadi Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, data UNESCO menyatakan bahwasanya negara Indonesia terletak kedua dari bawah dalam mengenal literasi. Nah, sangat minim. Mengapa? Karena orang Indonesia sangat minim atau kurang adanya rasa literasi tersebut. Maka dari itu, dengan adanya data UNESCO tersebut, saya terinspirasi bahwasanya Indonesia harus menggunakan literasi tersebut. Mengapa? Karena literasi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, dengan adanya itu, saya tergerak bahwasanya ada peran penting saya sebagai seorang siswa untuk menjadi duta baca dan mengajak para siswa-siswi maupun lingkungan masyarakat untuk sama-sama berliterasi. Maka dari itu, saya ingin mengajak mencetak generasi bangsa yang wajib atau gemar membaca. So that's why I want to make the organisasi like that, because I will not that organization. Tumbuhan buku tidak akan mengkhianati masa depanmu. Salam literasi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Raja dan Ratu nomor urut 02. Selanjutnya kita sambut dengan yang meriah. Inilah dia Raja dan Ratu nomor urut 03. Adapun Raja dengan nomor urut 03 bernama Raihan Aryangga Pratama, umur 17 tahun, berasal dari SMA Negeri Ngabangsa. Dan Ratu nomor urut 03 bernama Jun Amelia Tarisa, berumur 17 tahun, berasal dari SMA Negeri 1 Senaga. Kami persilakan. Terima kasih. Sekarang kita mengetahui di era sekarang kita sedang dihadapkan oleh sebuah masalah yang sangat serius, yaitu di mana literasi sudah mulai ditinggalkan. Maka dari itu terciptalah Duta Baca agar bisa mengembalikan literasi dan budaya literasi tersebut. Nah, maka dari itu, namun Duta Baca bukanlah sebuah gelar, melainkan sebuah anugerah yang diberikan kepada seseorang yang sekiranya bisa menjadi sebuah titik terang agar bisa mengembalikan budaya literasi tersebut. Because of that, I'm here to get that grace to be a reading ambassador. Jika saya terpilih menjadi Duta Baca tahun 2020 Kabupaten Nagan Raya, maka saya akan menciptakan generasi yang berwawasan luas serta mengembalikan kejayaan dari literasi sendiri. It will be my honor if I am chosen to be a reading ambassador of Nagan Raya Regency 2020. Maka dari itu, di zaman sekarang, diammu tidak selamanya emas. Maka dari itu, buka mata, buka pikiran, dan perluas wawasan. Salam literasi. Sekian. Jika saya terpilih menjadi Ratu Baca tahun 2022, saya akan melakukan program berikut. Program yang akan saya lakukan yaitu program 3M. M pertama, memanfaatkan teknologi digital di era pandemi COVID-19 melalui aplikasi Zoom Meeting untuk melakukan webinar di setiap sekolah. Wajib membaca 30 menit dalam sehari, karena saya percaya kita bisa karena kita terbiasa. M kedua, membangun relasi bersama pihak sekolah dalam menyukseskan program GEMPA, Gerakan Membaca Setiap Pagi.
ketiga, membangun satu forum relasi di sekolah agar dapat mensurvei berapa banyak tingkat minat baca di kelembagaan pendidikan. Kesebaran bawa merica, singgah sebentar di Surabaya. Siapa orang gemar membaca, dialah yang penuh hidup dengan cahaya. Yuk tingkatkan minat baca karena pada dasarnya buku adalah jendela dunia. Salam literasi. Iya, berikutnya masalah dulu untuk Raja dan Ratu nomor urut 03. Selanjutnya inilah dia Raja dan Ratu dengan nomor urut 04. Adapun Raja dengan nomor urut 04 bernama Aska Faris Hidayat, berumur 17 tahun, berasal dari SMA Negeri Bunga Bangsa. Dan Ratu dengan nomor urut 04 bernama Rizka Mulyani, berumur 17 tahun, berasal dari SMA Negeri 2 Kuala. Kami persilakan. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini budaya literasi semakin hari kian menurun. Mengapa demikian? Karena banyak orang beranggapan bahwa membaca buku itu adalah suatu hal yang membosankan dan tidak menarik. Nah, di sini timbul sebuah permasalahan. Bagaimana cara kita mengajak dan menarik minat banyak orang untuk lebih dekat dengan tentang apa itu literasi? Maka dari itu, jika saya terpilih menjadi Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022, ada satu tujuan utama saya, yaitu I want to be great. Semua Indonesian Golden Generation, mewujudkan generasi cerdas dan generasi yang bertanggung jawab. Generasi cerdas dan generasi emas adalah generasi yang tidak terwujud dengan sendirinya. Maka dari itu, salah satu upaya untuk mendorong generasi cerdas dan generasi emas adalah dengan membaca buku. Baca buku, buka masa depanmu. Salam literasi. Menjadi duta baca bukan hanya sebuah penghargaan saya, namun duta baca haruslah menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya dan juga bisa mengatasi semua permasalahan-permasalahan literasi yang ada di sekitarnya. Jika saya terpilih menjadi Duta Baca Nagan Raya tahun 2022, maka saya akan merubah angka literasi Nagan Raya yang sebelumnya menurun menjadi lebih baik lagi dengan cara penanaman dan pendekatan literasi kepada anak-anak di usia dini yang nantinya akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai untuk menuju Nagan Raya yang elok, cerdas, dan kreatif. Karena salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter seseorang, kompetensi, dan juga pengembangan sosial, maka adalah dengan menanamkan budaya literasi, membaca, menulis, berpikir, dan berekreasi. Sekian dari saya, salam literasi. Iya, berterima kasih untuk Raja dan Ratu dengan nomor urut 04. Dan inilah dia finalis terakhir kita, Raja dan Ratu nomor urut 05. Adapun Raja dengan nomor urut 05 bernama Muhammad Rizky, berumur 18 tahun, berasal dari SMA Negeri 1 Senayan. Dan Ratu dengan nomor urut 05 bernama Yusriani, berumur 19 tahun, berasal dari Universitas Teguh Umar. Kami persilakan. Jika saya terpilih menjadi Raja Duta tahun 2020-2022, poin yang pertama yaitu adalah saya akan membentuk program gerakan literasi sekolah dan masyarakat. Dan saya akan melakukan ataupun menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi perpustakaan untuk agar para peminat baca bisa efisien maupun membaca dengan benar. Mengapa demikian? Jika saja tidak punya fasilitas maupun pelayanan, maka para pembaca tidak akan senang, tentu saja juga tidak tertarik. Poin yang kedua yaitu adalah saya akan menjadikan perpustakaan sebagai pelayanan dan
menjunjung bahwa pentingnya itu perpustakaan bagi masyarakat, sekolah, pelajar maupun penerus bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Melihat kurangnya angka minat baca dari para remaja Kabupaten Nagan Raya, menjadikan kita sebagai generasi muda Kabupaten Nagan Raya menjadi generasi yang minim akan literasi, sehingga hal ini membuat kita memiliki keterbatasan atau memiliki kualitas yang sedikit rendah daripada remaja-remaja dari kabupaten lainnya, sehingga kita memiliki daya saingnya sedikit lebih rendah dari mereka. Maka dari itu, jika saya terpilih menjadi Duta Baca Nagan Raya tahun 2022, saya terlebih dahulu akan berupaya untuk meramaikan perpustakaan Nagan Raya, terkhususnya oleh para remaja dan juga para mahasiswa Kabupaten Nagan Raya. Kita mulai dari hal yang sederhana, bersama kita bisa maju semua. Kita ciptakan sama-sama generasi Kabupaten Nagan Raya yang paham akan literasi dan juga memiliki daya saing yang tinggi. Ayo bersama kita tingkatkan kualitas diri kita. Kita generasi bergengsi, generasi literasi. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Raja dan Ratu dengan nomor urut 05. Iya, itulah tadi penampilan dari kelima besar Raja dan Ratu Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Sebentar, saya ingin melihat dulu nih, mana sih supporter yang paling kencang suaranya? Mana pendukungnya SMA Negeri 3 Kuala? Oke, ada 1 juta ya Pak, 1 juta, oke. Selanjutnya dari SMA Negeri 2 Kuala. Oh, luar biasa, kamu kalah. Dari Universitas Teguh Umar. Oh, di belakang, baik. Selanjutnya dari SMA Negeri 1 Senagan. Luar biasa. Dan yang terakhir nih, kayaknya dari paling jauh nih ya, SMA Negeri Bunga Bangsa. Oh, gak kalah juga. Baik, tadi kita sudah menyaksikan mereka menyampaikan advokasinya masing-masing. Dan selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menentukan siapakah yang akan masuk ke dalam top 2 atau 2 besar di ajang pemilihan Duta Baca tahun 2022. Kami mintakan kesediaan panitia untuk mengambil keputusan dari Dewan Juri. Iya, sembari kita menunggu Dewan Juri memutuskan siapakah yang akan masuk ke dalam 2 besar Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022, kita berharap sekali untuk siapapun nantinya yang akan terpilih agar dapat membawa nama harum Kabupaten Nagan Raya di tingkat provinsi, mengikuti ajang Duta Baca tingkat provinsi Aceh. Bisa kita saksikan ya, Raja dan Ratunya grogi. Sabar ya. Iya, tak lupa pula kita juga menyaksikan. Oke, siap. Dewan Juri meminta waktu sebentar untuk berenggu. Mungkin di sini teman-teman kita juga menyaksikan para tamu undangan kita ada yang juga memakai selempang.
Di sini ada duta pelajar Timmas, betul? Iya, kemudian ada duta remaja hebat anti narkoba, luar biasa. Tepuk tangan dong. Anti narkoba, gak kaleng-kaleng. Ya, kemudian ada putra kebudayaan Nusantara Aceh. Dan yang pastinya ada duta wisata Kabupaten Nagandayan tahun 2022. Dan ini baru ya kemarin ya pilihannya ya, baru selesai ya. Luar biasa sekali acara kita pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada para awak media yang telah hadir pada acara kita. Mungkin di sini saya sedikit ingin ngobrol-ngobrol, boleh ya? Sambil menunggu keputusan siapa sih yang masuk ke dalam 2 besar duta baca tahun 2022. Di sini saya tertarik dengan duta anti narkoba. Boleh saya minta mic untuk satu mic? Duta anti narkoba ya. Oke sih. Sebentar ya. Namanya siapa? Agus Sardika. Panggilannya Agus. Oke, sebentar ya. Saya minta mic-nya dulu ya. Iya. Agus selaku duta anti narkoba, gak usah grogi. Ya, gak usah takut. Saya ingin sedikit menanyakan apa sih kira-kira harapan Agus selaku duta anti narkoba kepada duta baca yang nantinya akan terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sardika. Saya dari SMA Negeri 1 Sinaga. Pendapat saya pada calon duta ratu atau raja Kota Negeri Raya kedepannya agar lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide yang belum ada sebelumnya ke depannya. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk duta anti narkoba, luar biasa ya. Ini calon-calon penerus masa depan. Benar? Kok grogi Pak? Biasa aja Pak. Baik, kita akan kembali lagi ke peserta kita. Di sini saya akan mengumumkan siapakah yang masuk ke dalam 2 besar duta baca Kabupaten Nagandayan tahun 2022. Sekali lagi saya minta semangatnya yang luar biasa. Mana pendukungnya SMA Negeri 3 Kuala? Kemudian SMA Negeri 2 Kuala. Selanjutnya Universitas Teguh Umar, SMA Negeri 1 Senagan. Kemudian ada SMA Negeri Bunga Bangsa. Langsung saja, mana nih panitia musiknya mana? Biar sedikit deg-degan ya, biar tegang. Dan inilah keputusan dari Dewan Juri. Mau dari mana dulu? Raja dulu atau ratu dulu? Mau raja dulu atau ratu dulu nih? Raja ya, karena raja pemimpin ya. Santai. Selamat kami ucapkan kepada raja pertama yang masuk ke dalam 2 besar. Kami ucapkan selamat kepada raja dengan nomor urut 03, Raja Arnanda Pratama. Dan selanjutnya finalis ratu ya, yang masuk ke dalam
Duta Baca Kabupaten Nagan Tengah. Selamat kami ucapkan kepada Ratu dengan nomor urut 03. Satu posisi lagi. Ya, karena cuma 2 kita ambil, 2 besar. Selamat kami ucapkan kepada Raja dengan nomor urut 04. Aquapolis Hidayat. Dan selanjutnya inilah dia ratu terakhir yang akan masuk ke dalam 2 besar, yang nantinya kita akan melaksanakan Q&A ataupun sesi pertanyaan dengan Dewan Juri. Selamat kami ucapkan kepada Ratu dengan nomor urut 0 berapa? 0 berapa? Kalau bukan 04 gimana? 01. Selamat kami ucapkan kepada Ratu dengan nomor urut 04. Iya, inilah dia 2 besar yang akan masuk ke dalam sesi tanya jawab bersama kelima Dewan Juri kita. Dan kami persilakan kepada finalis yang tidak masuk ke dalam 2 besar untuk dapat kembali ke tempat. Baik, kita mintakan kepada setiap finalis untuk mundur 3 langkah. Oke, para Dewan Juri siap ya? Ya. Peraturannya adalah di sesi tanya jawab ini, setiap finalis mengambil 1 kertas dari panitia, dan di kertas tersebut terdapat nama Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Paham ya sejauh ini? Baik, panitia, kertasnya di mana? Iya, untuk pertama sekali kami persilakan kepada Raja dengan nomor urut 03. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Raja dengan nomor urut 03. Iya, silakan dibuka kertasnya dan sebutkan nama Dewan Jurinya. Roni L. Fahmi, SSI MPD. Iya, kepada Bapak Roni, waktu dan tempat kami persilakan memberikan pertanyaan. Mohon tenang semuanya. Baik, terima kasih. Saya hari ini masih bingung kenapa mereka bisa tambah kompetensi menari lagi, Ferdi. Kemarin kompetensinya menyampaikan visi misi melalui presentasi luar biasa. Kita nggak tahu pilih yang mana. Iya. Kami bingung semua jujur ini. Tapi hari ini kami tambah bingung lagi. Mereka tambah pinter menari. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelima besar kita. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya pertanyaan saja ya, para peserta. Nggak apa-apa. Kalau nggak jawab nggak berdosa. Tapi harus jawab. Kami ingin melihat bagaimana duta bisa menanggapi pertanyaan dari Dewan Juri ya. Baik, tadi sudah penyampaian visi misi yang luar biasa. Bapak sangat kagum sekali karena pola pikir yang ada pada kalian itu sudah 1 level di atas kalian. Kalian ini masih tingkatan pendidikan menengah, tapi kayaknya pemikirannya sudah pendidikan tinggi ya. Ini pertanyaannya pun gampang, tidak sulit. Jadi program-program kamu yang sudah kamu sampaikan tadi, Bapak ingin dirincikan. Kami ini ingin mendengar apa program jangka pendeknya, pelaksanaan program jangka pendek. Karena pemilihan duta baca ini kan per tahun 2022 nanti tahun 2023. Nah, untuk tahun 20 ke depan 2000 misalnya 1 tahun berjalan, program jangka pendeknya 6 bulan itu apa?
Kemudian 1 tahun itu apa? Apa yang akan kamu lakukan berdasarkan visi kamu tadi, program kamu tadi? Jelas ya pertanyaannya? Oke, silakan. Ya. Oke, kami persilakan kepada Raja 03. Ya, terima kasih Bapak dalam memberikan pertanyaannya. Jadi program saya dalam waktu jangka pendek yaitu 6 bulan dan apa program saya dalam waktu jangka 1 tahun ke depan yaitu jangka panjang. Mengingat begini, di sini kita dipilih yaitu raja dan ratu yang berbeda, di mana itu bisa menjadi sebuah poin plus di sana, di mana saya nantinya akan bekerja dengan ratu saya. Lalu apa yang harus saya ingat dengan sebuah program yang sudah saya buat yaitu adalah Magma. Mari gemar membaca. Di sana saya sudah mendiskusikannya dengan berbagai guru sehingga saya mempunyai visi dan misi yang benar-benar akan kami laksanakan. Di mana dalam jangka pendek kami akan datang ke sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA untuk mengedukasikan tentang pentingnya membaca serta pentingnya mengembalikan budaya literasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memfasilitasi mereka, anak-anak. Karena mengapa? Kita melihat bahwasanya anak-anak memiliki potensi dan kemauan untuk membaca. Benar? Nah, di sana anak-anak mempunyai potensi sehingga mereka ingin membaca. Namun di selain sisi, tentunya ini menjadi sebuah kekurangan juga, di mana lingkungan mereka itu tidak baik dan juga tidak ada yang memfasilitasi mereka untuk bisa membaca. Maka dari itu, saya bekerjasama dengan sekolah saya untuk memfasilitasi mereka ke depannya. Soal dana tidak perlu kita himbaukan karena kita sudah bekerja sama dengan sekolah untuk membiayai semuanya. Nah, jadi untuk yang kedepannya tentunya kita akan bekerja sama dengan perpustakaan untuk membuat perpustakaan keliling dan masih banyak ide lainnya dengan program di atas naungan program Magma yang telah saya buat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raja nomor 03. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kita break sejenak karena azan asar. Ya, sembari kita menunggu asar-asar, kami persilakan kepada dua besar Raja dan Ratu kita baca. Kami juga sangat terkuras pikiran yang ternyata literasi di Indonesia di Nagan Raya minat literasi itu sangat luar biasa, kemampuan literasi sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Nagan Raya. Baik, saya nggak tahu bertanya apa, tapi sedikit juga ini agak menantang juga. Kita ketahui bahwa duta baca itu nanti kerja-kerja kalian ini adalah bekerja sama, berkoordinasi, membangun jaringan dengan semua pihak, dengan stakeholder, dengan jaringan-jaringan yang lain. Saya cuma tanya simpel saja, mudah-mudahan kepada peserta 04. Kalau kamu nanti terpilih menjadi ratu baca di Nagan Raya, di sini di bangku utama itu ada 3 orang. Yang pertama ada Ibu Kadis, kemudian yang kedua tentu saja yang kita banggakan ada Pak Sikda. Tentu saja juga yang sangat kita banggakan ada Pak DPRK, Pak Sigit sebagai anggota DPRK kita Nagan Raya. Tepuk tangan buat Pak Sigit. Pertanyaan saya adalah, kamu ketika terpilih, kamu mau audiensi atau mau konsultasi dengan siapa dulu? Pak Sekda kah, sama Ibu Kadis kah, atau sama Pak DPR kah? Sebutkan alasannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu 04, jelas pertanyaannya? Siap, jelas. Iya, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya akan menjawabnya. Jadi, untuk pertama, saya akan melakukan audiensi dengan Ibu Kadis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nagan Raya. Dan yang selanjutnya, saya akan beraudiensi dengan Bapak
di PRK, setelah itu baru meningkat kepada Bapak Sekda. Mengapa demikian? Saya tidak boleh melangkahi Ibu Kadis terlebih dahulu karena untuk pertama, untuk meningkatkan minat baca atau literasi di Naganraya, pastinya kita perlu bekerja sama dengan pihak perpustakaan. Dan dengan melakukan audiensi dengan Ibu Kadis, kita bisa membicarakan tentang program apa saja yang akan kita laksanakan. Kemudian dari Ibu Kadis akan menaiki atau beraudiensi dengan Bapak DPRK dan seterusnya sampai kepada Bapak Sekda. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, berikut sama sekali untuk satu dengan nomor urut 04. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mintakan kesediaan dari Raja dengan nomor urut 04. Iya, silakan diambil kertasnya dan disebutkan nama dewan jurinya. Ibu Syarifah Mauli Masyita SEMM. Iya, Ibu Syarifah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum, Aska, masih sehat ya? Sampai ke tahap ini Aska ya. Langsung saja Aska, saya ingin menanyakan kepada Aska, ini kan pemilihan duta baca dan ratu baca ya. Ini tingkat daerah ya, Nah, nanti itu di tingkat provinsi akan ada pemilihan juga duta baca dan ratu baca tingkat provinsi, kemudian ada tingkat nasional ya. Tahun 2015 ketika saya terpilih di provinsi ya, ada hal yang harus banyak dilakukan ya, pekerjaan duta baca dan ratu baca itu bukan hanya sebagai simbolis, artinya bukan cuma seremonial, jadi dia harus bekerja sama dengan semua pihak ya. Yang pertama itu harus melakukan improve ya terhadap kapasitas diri. Kita dari Dewan Juri berharap dari duta dan raja nanti yang terpilih dari Nagan bisa sampai ke tingkat provinsi Aceh. Kalau bisa kita bisa kirimkan sampai ke nasional ya. Nanti kita jumpa dengan Najwa Shihab di sana kalau tingkat nasional ya. Kemudian Aska, saya ingin tanyakan apa persiapan yang sudah Aska lakukan ketika Aska nanti akan terpilih menjadi duta baca. Kemudian peluang apa yang Aska lihat di diri Aska yang berbeda dari orang lain, karena kamu menjadi point of attention ya. Kemudian improve English kamu seberapa jauh gitu. Saya ingin lihat apa yang sudah kamu rencanakan untuk itu semua. Ini bagaimana untuk Raja 04, cukup jelas? Ya, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Baik, saya akan jawab. Program saya dan peluang saya yang akan saya lakukan adalah yaitu mewujudkan generasi emas Indonesia cerdas. Generasi emas dan generasi cerdas tidak terwujud dengan sendirinya, melainkan melalui beberapa proses, salah satunya dengan membaca buku. Baca buku bukan masa depanmu. Nah, ada 5 komponen dasar untuk mewujudkan generasi emas dan generasi cerdas. Yang pertama, berperan aktif. Yang kedua, menjadikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk membaca buku, tetapi menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk mengembangkan bakat. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi guna meningkatkan indeks literasi terutama di lingkungan sekolah. Karena seperti yang kita ketahui, di sekolah ada banyak siswa dan siswi yang berbakat, baik dalam SD, SMP, SMA, ataupun tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, membentuk sebuah komunitas IGEMAS, Ikatan Generasi Emas Indonesia Cerdas, yang dimana di dalam komunitas itu dapat menjadi wadah bagi individual yang ada dalam komunitas tersebut untuk lebih mengembangkan bakat dan menjadi tempat sebagai tempat mengumpulkan ide dan kreativitas
sesama anggota. Dan yang kelima, melakukan program safari literasi yang sebagaimana kita ketahui banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Kita seharusnya bersyukur karena mendapat akses dan fasilitas buku yang lengkap. Nah, di sini tujuan dari program safari literasi ini adalah meratakan indeks literasi masyarakat sehingga masyarakat lebih mengenal akan apa tentang literasi itu dan banyak manfaat dengan membaca buku. Sekian, terima kasih. Ya, berikut kita sekali untuk Raja dengan nomor urut 04. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mintakan kesediaan dari Ratu dengan nomor urut 03. Baik, silakan diambil kertasnya dan dibacakan nama dewan jurinya. Bayu Aji SPD MT. Iya, kami persilakan kepada Bapak Bayu untuk memberikan pertanyaan. Selamat sudah masuk ke dalam dua besar. Terima kasih Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah belakangan ini sumber informasi itu sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Gempuran atau turbulensi dari teknologi informasi itu sungguh luar biasa. Nah, apa kira-kira yang menjadi saran saudari agar supaya tidak menyurutkan minat baca masyarakat atau paling tidak bisa berkunjung ke perpustakaan? Terima kasih. Iya, bagaimana? Cukup jelas? Cukup. Iya, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saat ini kita berada di era globalisasi, di mana dunia mengandalkan asas kemudahan. Bahkan muncul satu istilah, dunia dalam genggaman. Semuanya bisa kita akses melalui internet, salah satunya adalah e-book, yaitu buku digital. Nah, di sini berbeda pendapat ketika kita mengatakan ada dua jenis buku cetak dan digital. Kita bisa ibaratkan mereka memiliki kelebihan dan juga kekurangan di masing-masingnya. Ibarat dua sisi koin yang memiliki efek positif dan negatif. Kita teliti terlebih dahulu dari buku digital. Nah, buku digital ini dari positifnya mungkin bisa memberikan kemudahan karena kita bahkan bisa membawa ribuan e-book hanya dalam satu aplikasi saja. Namun di satu sisi, dengan adanya buku digital ini, masyarakat bisa berkunjung ke perpustakaan daerah. Nah, saran saya di sini agar perpustakaan tetap jalan dan buku digital tetap maju, saya ingin ada satu organisasi khusus seperti tim literasi sekolah yang nantinya akan memantau mengenai apakah buku di dalam perpustakaan itu sudah ketinggalan zaman, apakah di dalam perpustakaan itu menarik, dan apakah di dalam perpustakaan itu nyaman. Disinilah yang menjadi pokok penting mau tidaknya seorang siswa untuk belajar dan juga membaca. Hanya sekian, terima kasih. Iya, luar biasa sekali jawaban dari Ratu dengan nomor 03. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, sekian sudah sesi pertanyaan yang telah dijawab oleh dua besar Raja dan Ratu Duta Baca Kabupaten Nagan Dayak tahun 2022. Dan kembali kami akan mempersilakan para dewan juri untuk berembuk memutuskan siapa sih yang akan menjadi Duta Baca Kabupaten Nagan Dayak sekaligus juara favorit. Ya. Baik, terima kasih. Tapi tambah minum lagi. Sabar sebentar. Baik. Sembari kita menunggu keputusannya, iya baik. Sembari kita menunggu keputusan dari dewan juri, saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih, ya. Kira-kira siapa ya? Saya mau ke tadi Duta Anti Narkoba ya. Sekarang kita mau ke teman-teman yang senantiasa setia mempromosikan ikon pariwisata yang ada di Kabupaten Nagan Dayak. Tepuk tangan untuk Agami Duta Wisata Kabupaten Nagan Dayak tahun 2022. Boleh panitia saya minta mic-nya satu?
Iya, baik. Jadi bisa di saja. Iya. Kita mendukung dulu dan menit dua. Siap Bapak. Iya. Ya boleh saya minta mic-nya. Selamat datang kepada Agam dan Inom Duta Wisata Kabupaten Nagan Raya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Tunasra. Saya adalah Agam Nagaraya atau Duta Wisata Nagaraya tahun 2022. Iya. Inomnya? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Tifa Intiani. Saya dari Nagaraya. Saya Inom, Duta Persahabatan tahun 2022. Iya, tepuk tangan dong untuk teman-teman Duta Wisata Kabupaten Nagan Raya. Di sini saya ingin sedikit bertanya nih kepada teman-teman Duta Wisata, ya. Mungkin pertanyaannya hampir sama nih dengan Duta Anti Narkoba tadi. Kira-kira sebagai Duta Wisata, apa nih harapan Agam Inom Nagan Raya untuk Duta Baca ke depannya bagi yang terpilih nantinya? Boleh. Menurut saya, harapan saya terhadap Duta Baca yang terpilih adalah dengan adanya pilihan Duta Baca ini sangat baik bagi para masyarakat yang ada di Nagaraya. Khususnya Nagaraya ini sangat minim dalam minat baca dengan adanya Duta Baca, sehingga membuat masyarakat maupun di jenjang anak-anak remaja bahkan dewasa semakin minat bacanya semakin meningkat. Dan juga mungkin kita bisa bekerjasama antara pariwisata yang ada di Nagaraya dengan Duta Baca. Contohnya seperti wisata-wisata kebudayaan yang ada di Nagaraya maupun wisata Islami bisa ditambah dengan berbagai literasi dari ide Duta Baca yang ada di Nagaraya. Iya, luar biasa sekali. Baik, sebelumnya tadi saya sedikit mendapat informasi, pertanyaan sih sebenarnya dari adik-adik finalis Duta Baca. Kira-kira nih, kalau misalnya mereka ingin mengikuti ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Nagan Raya, itu kira-kira untuk waktunya kapan ada pemilihannya? Dan kira-kira bagaimana cara mengetahui info lebih lanjutnya? Buat yang mau ikut Agam Inom Nagaraya atau Duta Wisata Nagaraya itu bisa dicek infonya kalau di IG ada dengan IG Agam Inom Nagaraya. Kalau untuk personalnya minimal 18 tahun, maksimalnya 23 tahun, dan sudah disiapkan fotonya. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh di follow IG-nya. Oh baik, tepuk tangan dong untuk Duta Wisata Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Selanjutnya ada tamu jauh kita, yaitu Putra Kebudayaan Nusantara Aceh. Ya, kalau untuk Putra Kebudayaan ini biasanya mereka tidak diikuti sepasang biasanya ya. Mereka hanya sendiri-sendiri individu. Ya, di sini silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya ini tak kenal namanya anak saya. Jadi perkenalkan, nama saya Teguh Ade. Boleh dipanggil Teguh, boleh dipanggil Ade juga. Di sini saya pada tahun 2022 apabila menjabat sebagai Putra Kebudayaan Nusantara Aceh Barat dan sekaligus runner for Putra Kebudayaan Nusantara Aceh. Jadi pada sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk panitia penyelenggara acara Duta Baca, yaitu Raja dan Ratu Baca Nagaraya khususnya pada tahun 2022 ini telah mengundang kami, dan ini sangat luar biasa sekali, acara yang sangat spektakuler karena ini setahu saya baru perdana dibuat di Nagaraya, benar? Sangat luar biasa sekali acaranya, dan di sini pun kami menyaksikan sendiri dengan persiapan yang sangat luar biasa juga, dan juri-jurinya pun tidak salah merekrut yang tentunya yaitu Raja dan Ratu Baca pada tahun ini. Sangat luar biasa dan sangat berpotensi. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Putra Kebudayaan. Satu lagi, ya satu lagi, saya mau Duta Pancasila yang mana? Wah, ini busananya keren nih. Kalau ada the best kostum ya dapat nih. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya siapa? Menjabat sebagai apa?
wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Husna. Saya mahasiswi dari SMA Negeri 1 Senagan. Kebetulan saya menjabat sebagai Paskibraka Duta Pancasila Nasional tahun 2020. Wah, tepuk tangan dong. Nasional luar biasa loh. Sedikit pertanyaan dari saya, itu Duta Pancasila itu sebenarnya apa? Duta Pancasila itu seorang duta paskibraka Duta Pancasila, yang mana dengan ada sebenarnya ini perdana juga paskibraka sebagai Duta Pancasila. Jadi kalau sebelumnya itu belum pernah paskibraka itu menjadi Duta Pancasila. Oh, seperti itu, luar biasa sekali. Berarti tadi siapa namanya? Nisa Husna. Nisa berarti mewakili Provinsi Aceh. Oh, luar biasa sekali. Berarti ke Istana Merdeka dong ya. Aduh, saya aja nggak pernah ya, mimpi pun tak pernah. Baik. Terima kasih Nisa atas waktunya. Iya, sepertinya kita sudah melihat Dewan Juri telah memutuskan siapa yang akan menjadi Raja dan Ratu Duta Baca. Begitu juga juara favorit untuk ajang pemilihan Duta Baca ini. Namun sebelumnya kami panggilkan kembali seluruh peserta ataupun finalis Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Beri tepuk tangan untuk mereka semuanya. Baik, suasana semakin menegangkan, didukung dengan cuaca hujan ya, luar biasa. Kami mintakan kesediaan panitia untuk dapat mengambil keputusan dari Dewan Juri. Iya. Waduh. Deg-degan ya. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan mengumumkan siapakah yang akan terpilih menjadi Duta Baca ataupun Raja Ratu Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 yang nantinya akan mewakili kabupaten kita tercinta, membawa nama harum ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin ya. Iya, inilah dia keputusan dari kelima Dewan Juri kita yang terpilih menjadi Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022, dan yang tidak terpilih otomatis akan menjadi juara favorit ya, juara favorit untuk pemilihan Duta Baca tahun 2022 ini. Kami mintakan kesediaan dua besar untuk dapat maju ke depan 3 langkah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, inilah dia keputusan dari kelima Dewan Juri pada pemilihan Duta Baca dan Raja Ratu Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 dengan mengusung tema
menjadi generasi muda terdepan dalam menggelorakan budaya literasi di Kabupaten Nagan Raya. Untuk kategori Raja, mau favorit dulu atau juara satu terus? Ya otomatis kalau misalnya disebutkan juara satu, satunya lagi favorit, betul ya? Yang menjadi Raja Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022, selamat kami ucapkan kepada nomor 3 atau nomor 4? Ayo nomor 3 atau nomor 4? Mana suaranya untuk nomor 3? Supporter nomor 4? Mana pendukungnya dari SMA Negeri Bunga Bangsa? Pendukung dari SMA Negeri 1 Senagan? Pendukung dari SMA Negeri 2 Kuala? Selamat kami ucapkan kepada Raja dengan nomor urut 01, yaitu Aska Faris Hidayat, berasal dari SMA Negeri Bunga Bangsa. Inilah dia juara pertama kita. Otomatis untuk undian 03 merupakan juara favorit. Dan selanjutnya kita menuju ke Ratu Baca. Siapakah yang akan memperoleh juara 1? Siapakah yang akan memperoleh juara 1 dan menjabat sebagai Ratu Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022? Lebih keras lagi, ayo lebih keras lagi. Mana semangatnya luar biasa. Selamat kami ucapkan kepada Ratu dengan nomor urut 2. Selamat kepada Ratu dengan nomor urut 0. Selamat kepada Ratu dengan nomor urut 03. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Senagan, dan otomatis nomor urut 4 sebagai juara favoritnya. Luar biasa sekali, tepuk tangan yang meriah untuk Duta Baca yang telah terpilih dan nantinya akan mewakili Kabupaten Nagan Raya mengikuti ajang Duta Baca tingkat provinsi nasional. Baik, kami persilakan untuk penyerahan hadiah. Mungkin untuk juara favorit akan dapat bergabung dengan pasangannya di sebelah sini, di sebelah kiri, ya. Sip. Oke, untuk yang terpilih Raja dan Ratu silakan bergabung dengan pasangannya sedikit mendekat. Iya, untuk penyerahan hadiah kami persilakan. Untuk penyerahan hadiah Raja Baca tahun 2022 Kabupaten Nagan Raya, kami mintakan kesediaan dari Bapak Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Insinyur Haji Adi Marta, untuk dapat naik ke atas panggung. Iya, silakan.
Iya, luar biasa sekali. Iya, kami persilakan kepada awak media ataupun supporter dari pemenang untuk dapat mengambil gambar. Luar biasa sekali mendapatkan trofi, uang tunai. Yang kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak untuk kesediaannya. Selanjutnya penyerahan hadiah kepada Ratu Baca terpilih. Kami persilakan kepada Bapak DPRK untuk dapat naik ke atas bangku. Iya, terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya. Baik, kami persilakan kepada Raja Ratu terpilih untuk dapat mundur 2 langkah ke belakang. Kami persilakan dapat mundur 2 langkah ke belakang. Iya. Selanjutnya Raja dan Ratu favorit. Silakan maju ke depan. Iya. Sedikit ke tengah. Iya. Untuk penyerahan hadiah Raja dan Ratu favorit. Untuk Raja pertama sekali kami mintakan kesediaan salah satu dewan juri, yaitu Bapak Bantagiman, untuk menyerahkan ada Raja terpilih, yaitu Raja favorit. Iya, untuk rajanya Pak. Iya, masih ke rajanya Pak. Iya, kami persilakan kepada awak media untuk mengambil gambar. Terima kasih atas kesediaannya. Selanjutnya penyerahan hadiah untuk ratu favorit kita. Kami persilakan kepada staf ahli bupati, yaitu Bapak, ya, pada Bapak Awan kami persilakan.
Luar biasa sekali, inilah dia Raja Ratu dan Pamor kita. Ya, terima kasih Bapak atas kesediaannya. Kami mintakan kepada Raja Ratu favorit untuk dapat mengambil tempat di belakang. Selanjutnya kami persilakan kepada 6 besar finalis Duta Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 juga akan mendapatkan hadiah yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Nila Kasma SH selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya. Kami persilakan. Boleh buku foto sebentar di tengah? Iya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Baik, dengan berakhirnya pengumuman tadi maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini, yaitu pemilihan Duta Baca dan Raja Ratu Baca Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Kita berharap siapapun yang nantinya akan mewakili Kabupaten Nagan Raya kita untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke. Dan saya selaku MC mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan baik perkataan maupun sikap. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pemilihan Duta Baca tahun 2023. Ya, selanjutnya kami mintakan kesediaan dewan juri untuk dapat berfoto. Tripod mau. Ya, kami persilakan kepada awak media untuk dapat mengambil gambar. Inilah dia para finalis Duta Baca tahun 2022. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan sedikit informasi kepada peserta yang telah mengikuti Duta Baca kemarin untuk tidak pulang dulu, ya.
Mohon menjumpai Bebas panitia. ya, bebas sekali. Salam literasinya mana? Satu, dua, tiga, 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 tiga. Oke. Yang juara satu mana? Itu. Ya, kami persilakan kepada Dewan Juri. Duduk aja deh, duduk aja biar Dewan Jurinya kelihatan. Sip. Bang. Belakang diri. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, tiga. Oke. Gaya bebasnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, tiga. Oke. Bentar, tunggu. Oke. Dengan juara aja, Pak, dengan juara aja. Iya, untuk juara aja setelah ini ya. Tuan juri dengan juara aja. Yang lain. Dewan juri dengan juara. Untuk yang juara Raja dan Ratu dan Favorit, foto dulu dengan Dewan Juri. Ibu sekalian kau. Belah sana, masa. Juri tengah. Satu, dua, tiga. Gaya bebasnya, Pak. Salam literasi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, kami mintakan kesediaan para duta wisata, duta kebudayaan, duta Pancasila, duta seni hukum, duta anti narkoba untuk jawabannya ke atas panggung. Iya, kami persilakan kepada para duta yang telah hadir meramaikan acara kami pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi kami informasikan kepada adik-adik peserta yang mengikuti penyeleksian kemarin untuk dapat menjumpai panitia di meja sebelah sana. Ya, mohon diinfokan kepada teman-temannya. Dek. Belakang lagi. Buka flash no. Ini buka flash, ini buka flash no. Ini ada dia. Tadi dia. Ini juga betul ini. Oke.
Buket. Buket nah. Oke, selanjutnya duta wisata dan duta baca saja. Agak pinggir dulu deh. Duta wisata sama duta baca. Juara favorit untuk pinggir silakan. Oke, tahan. Selesai. Udah ya. Duta kebudayaan silakan. Duta wisata bergeser dulu. Terima kasih. Di tengah.